minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatak. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sebelum dimulai sabda atau kalam suci Hadratus Syekh Pengrasa Abah yang selanjutnya, marilah kita sebentar untuk bertawasul kepada Kanjeng Nabi dan para silsilah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahi ahli silsilatil qadiriyati naqsyabandiyati muhadd surya la khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahum sabah qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada pagi ini sabda suci Hadratus Syekh Pengrasa Abah Awas, Guru Mursyid silsilah ke-38 di Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya adalah, ini masih sama dengan hari kemarin, masih pada tanggal 10 Maret hari Kamis 2016 di madrasah Sirna Rasa. Beliau menyampaikan dari kitab Miftah Sudur yang dibuat oleh Yang Mulia Hadratus Syekh Pengrasa Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu wa qaddasallahu sirrah, yaitu fal masyayikhu al ahya hum at-tariqah. Di sini ada kitabnya, saya pegang. Di kitab Miftah Sudur ini juz pertama. Juz pertama pasal keempat, ya. Jadi Pengrasa Abah Awas menyampaikan sabda suci Pengrasa Abah Anom di kitab Miftah Sudur yang barusan saya sampaikan. Fal masyayikhu hum at-tariqatu ilallah wal adillau alaihi wal babu ladzi yadkhulu minhu. Para syekh mursyid yang hidup itu, yang pertama sabda Pengrasa Abah at-tariqah. Beliau itu adalah jalan. Yang kedua, babun, menjadi pintu untuk masuk kepada Allah. Jadi fal masyayikhu hum at-tariqah ilallah wal adillau alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Jadi para guru mursyid yang hidup itu berfungsi sebagai jalan tariqah yang menunjukkan setiap siapa saja yang ingin sampai kepada Allah lewat jalan ini. Wal babul ladzi yadkhulu minhu, yang kedua sebagai babun, pintu. Nah, ini aja dulu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Segala sesuatu itu ada pintunya. Likulli syai'in babun. Segala sesuatu ada pintunya. Saga lagi aya pantona. Ya. Rumah ada pintunya untuk bisa masuk ke rumah. HP juga ada pintunya, key-nya, kuncinya.
apalagi kepada Allah. Nah, para syekh mursyid ini merupakan kelanjutan jalan menuju Allah dan pintu untuk masuk kepada Allah yang dulu dilakukan oleh para nabi. Para nabi ini oleh Allah diturunkan ke muka bumi sebagai thariqat, sebagai jalan yang siapa saja ingin sampai kepada Allah, ikutilah beliau karena beliau itu jalannya. Dan beliau ini, para nabi dulu adalah babun, pintu Allah. Siapa yang ingin masuk kepada hadrat Allah, merasakan keagungan Allah, maka masuk lewat pintu ini. Jadi tanpa syekh mursyid, dulu tanpa nabi, sekarang yang dilanjutkan oleh para masyayikh, syekh mursyid yang hidup, tidak akan bisa kita sampai kepada Allah dan tidak akan bisa kita masuk kepada hadrat Allah, merasakan keagungan Allah. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, sedikit saya kasih penjelasan. Di dalam kitab Anwarul Qudsiyah disampaikan, qabla ayyusada babun nubuwah yud'a nabiyan. Ruh suci, juru selamat, pintu Allah, jalan menuju kepada Allah yang terlihat, yang bisa diikuti sebelum ditutup pintu kenabian, itu adalah nabi. Jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi sama dengan kita melalui jalan yang sudah diberikan Allah, yaitu gerak-gerik, ucap, tingkah, laku, ibadah, segalanya yang ada di nabi, para nabi. Dan juga nabi ini adalah pintu supaya orang ini terbuka. Oh, Allah itu ada. Oh, Allah itu maha agung. Oh, Allah itu maha bijaksana. Oh, dan seterusnya. Jadi keagungan-keagungan Allah ini akan bisa dirasakan ketika siapa saja masuk pintu Allah ini. Nah, jalan Allah dan pintu Allah, saya ulang-ulang, dulu itu nabi. Ketika beliau masih pada hidup, pada masanya, mengikuti beliau berarti menapaki jalan Allah. Mengikuti anjuran beliau, petunjuk beliau, segalanya berarti masuk kepada pintu Allah. Nah, pertanyaannya, sekarang nabi secara fisik kan sudah tidak ada, sudah dikuburkan. Saya sudah bilang kemarin bahwa basyariah manusia itu semua hancur. Ya, ruh nabi tidak hilang. Tetap ada, tidak akan ada kita alam semesta tanpa ada ruh nabi, cahaya nabi. Nah, dijelaskan di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, qabla ayyusada babun nubuwah yud'a nabiyan. Sebelum ditutup pintu kenabian, jalan Allah, pintu Allah itu adalah nabi. Ya, kita deketin aja Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, wafi ayyamina. Tapi di dalam kitab Miftahus Sudur itu dijelaskan, tapi pada hari ini, setelah ditutup pintu kenabian, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pintu Allah, jalan Allah itu yud'a syaikhon. Pintu Allah, jalan Allah itu disebut syekh. Nah, syekh itu apa? Syekh itu siapa? Ya, syekh itu pelanjut nabi, tapi bukan nabi. Hati-hati. Syekh itu pelanjut nabi. Jadi semua tugas kenabian dipegang oleh beliau. Semua akhlak nabi, keilmuan nabi, rasa nabi, etika nabi itu ada diwariskan. Bahkan bisa menampung semua apa yang dilakukan nabi ini oleh syekh mursyid. Nah, maka syekh mursyid yang seperti ini disebutnya syekh mursyid yang kamil mukamil. Jadi syekh mursyid kamil mukamil ini guru ruhani, pelanjut nabi, yang segala gerak-gerik nabi, tingkah laku nabi, dari mulai ucapan, perbuatan, keyakinan, ilmu, amal, akhlak, dan rasa, ilmu, amal, akhlak, dan rasanya nabi ada di syekh ini. Maka di kitab Tanwirul Qulub, ya, itu sulitnya mencari syekh mursyid yang kamil mukamil seperti ini
yang mewarisi, nu narima, nu katitipan. Bahasa lain kalau bahasa Sunda, nu bisa meuli amal, akhlak, ilmu, amal, akhlak, rasa Nabi, kabeuli tah ilmu na, amal na, akhlak na, rasa na, aya. Ada pada diri Syekh Mursyid ini. Ini sulitnya mencari Syekh Mursyid seperti ini. Saya juga mendengar langsung dari Pangrasa Abah Awas, lebih sulit daripada mencari belerang merah. Leuwih hese tibatan neangan warirang berem. Warirang, belerang, kan umumnya kuning ya, belerang itu. Nah yang merah itu ada, tapi jarang. Jadi Syekh Mursyid yang mewarisi ilmu amal akhlak Nabi ini sulit, tapi ada. Tapi ada. Nah oleh Pangrasa Abah Awas dinyatakan fal masyayikhu hum at-thariqah. Jadi para Syekh Mursyid yang hidup pada masanya ini, beliau adalah jalan menuju Allah, kepada Allah. Jadi sahawai siapa saja yang ingin sampai kepada Allah, harus lewat jalan ini. Tanpa lewat jalan ini, teuing nepi ka mana? Nggak tahu sampai mana. SOP-nya jelas. Ini karena merupakan kelanjutan dari utusan Allah, para nabi tadi. Yang kedua, Syekh Mursyid yang hidup ini adalah berfungsi sebagai babun, pintu. Abah dulu sering menyampaikan ya, dari sabda Abah Anom, orang mah panto. Asup tadi bawa, ku jelema teh keluar tadi bawa. Cucu Samsudin, selamat bergabung. Nah, semuanya yang baru bergabung, terima kasih. Jadi, para Syekh Mursyid ini welcome, 24 jam. Menerima orang, mau apapun diterima. Nah, kembali teman-teman sekalian yang saya muliakan, ikhwan akhwat yang saya cintai semuanya. Mencari Syekh Mursyid ini nggak mudah. Begini ya, saya kasih info nih. Ini dari Abah semuanya juga. Pakai bahasa Sunda heula. Sabda Abah, segala perkara, semua urusan, segala sesuatu akan disebut tidak ada. Sekali lagi, bukan hanya mursyid yang seperti ini, sosok manusia suci, pelanjut nabi tapi bukan nabi, yang menampung cahaya kenabian. Sosok suci ini yang bisa mensucikan siapa saja yang ingin suci. Jangankan sosok seperti ini, segala sesuatu, segala sakabe perkara bakal dianggap eueuh. Segala sesuatu akan dianggap tidak ada. Bagi siapa? Bagi 3 golongan orang. Apalagi ini, jadi ruh suci, Syekh Mursyid yang hidup, yang mewarisi ilmu amal akhlak rasa Nabi akan dianggap tidak ada. Bagi siapa? Bagi 3 golongan orang. 1, bagi orang yang tidak tahu. Sekali lagi, bagi orang yang tidak tahu, teu nyaho, teu apal saya mah. Kalau ada yang nanya, Mang, di dia aya tukang jualan buahnya. Duka, teu apal. Misalkan, padahal tukang buahna teh sa-RT. Buahna katingali, sering jualan, banyak orang yang datang. Tapi dia tidak tahu, tidak tahukan saja. Nggak tahu. Apakah memang benar-benar tidak tahu? Apakah memang benar-benar pura-pura tidak tahu? Ya kan? Jadi segala sesuatu akan dianggap tidak ada, apalagi sosok mursyid seperti ini. Hiji, 1 bagi orang yang tidak tahu. Jang jelema nu teu nyaho. Teu nyaho di alam dunia teh aya mursyid teh. Hirup, da jang ngurus nu hirup. Yang kedua, sabda Abah Awas, segala sesuatu, apalagi Syekh Mursyid seperti ini akan dianggap tidak ada bagi orang yang tidak mau numung.
Iya kan? Contoh lah. Kita ke pasar. Pasar. Mau belanja buat masak. Nih siapa nih? Ada Ana Musa. Contoh Teh Arla dari Bekasi. Teh Ana dari mana saya nggak tahu. Pergi ke pasar ya, mau belanja. Nah, satu tadi tidak tahu, yang kedua tidak mau. Ibu-ibu yang pergi ke pasar ini, ada yang tidak mau dengan ikan asin lah contoh. Ikan asin. Nah, jalan. Masuk ke pasar. Kanan kiri sayuran, buah-buahan, bumbu, kelontongan, sembako. Termasuk di sana ada yang jualan tongkol, ada yang jualan ayam, ada yang jualan ikan asin, terasi, dan lain-lain. Nah, bagi ibu-ibu ataupun saya yang masuk ke pasar yang memang di dalam dirinya dia tidak mau, tidak senang dengan ikan asin, padahal di depan mata itu ikan asin, maka hukumnya bagi ibu-ibu, bagi saya, ikan asin itu tidak ada. Logis kan? Nggak ada. Orang saya nggak mau, padahal ini asin. Enggak. Itu dianggapnya lewat aja. Begitupun Syekh Mursyid. Begitupun Nabi dulu. Bagi Abu Jahal sudah jelas ngabungkelek sosok suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena dia tidak mau. Nah, kalau yang kedua ini kayak Abu Jahal ini bukan tidak tahu Nabi orang suci, Nabi orang mulia, karena Allah mentakdirkan jiwanya tidak mau, dianggapnya tidak ada, malah dihina. Sama ke Abah Awas juga. Dulu sama ke Abah Anom juga. Sama ke Abah Sepuh juga. Terus kepada silsilah. Pada masanya tidak semua orang mengetahui bahwa beliau adalah Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Begitupun pengrasa Abah Awas. Kesucian Abah Awas, keagungan pengrasa Abah Awas akan dan pasti dianggap tidak ada bagi orang yang tidak mau, bagi yang tidak tahu, dan bagi orang yang tidak mau. Tahu sebetulnya keagungan Abah Awas, tahu bagaimana kemuliaan Abah Awas, dah embung. Apakah kita bisa menyalahkan? Tidak. Apakah bisa memaksa? Tidak. Itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Mursyid Kamil Mukamil ini, Syekh Mursyid yang bisa menjadi fungsinya jalan menuju Allah dan pintu masuk kepada Allah ini akan dianggap tidak ada. Bagi siapa nih? Yang ketiga, bagi yang membenci. Tidak tahu, tidak mau, ngewa. Jadi nute apal, nute nyaho, jeung nu ngewa. Bagi yang tidak tahu, bagi yang tidak mau, dan bagi yang membenci. Sosok Syekh Mursyid fi hada zaman ini dianggapnya nggak ada. Oh, maknya poe ayeuna zaman seperti ini ada orang suci. Nah, itu harus dimaklumi. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, yang saya cintai semuanya. Jadi Syekh Mursyid yang hidup pada masanya ini sulit mencarinya, bahkan akan dianggap tidak ada bagi tiga golongan ini. Nah, maka wajib bersyukur bagi kita semua yang sudah Allah tunjukkan bahwa pangersa Ruh Suci Hadratus Syekh Abah Awas adalah Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Syekh itu kalau dalam bahasa Arab mah orang yang lebih tua dari kita. Tetapi Syekh di sini bukan menurut budaya Arab. Syekh di sini guru ruh, guru dohir batin, guru penyelamat, guru kebahagiaan, guru yakin. Yang di postingan Abah Jagat itu ada guru yakin untuk ahlul yakin. Jadi kalau orang-orang berguru kepada Syekh Mursyid,
yang keyakinannya di atas rata-rata, murid-muridnya juga keyakinannya begitu. Jadi kalau ada murid yang masih Arab-Arab, ada murid yang masih pelintat-pelintut, ada murid Abah Awas yang masih remeng-remeng, kalau ada murid Abah Awas masih nih kumaha ieu teh, eta teh taradiuk jeung guruna. Itu kurang sering duduk sama guru kamu. Siapa guru kamu? Ya terserah, kalau saya Abah Awas. Seminggu sekali saja sudah sangat terlalu kurang sebetulnya. Baik, nah, kita terus akan gecek hal ini. Ikhwan akhwat rahimakumullah, muslimin muslimat di mana saja berada, berbahagia sekali bagi siapa saja yang sudah Allah tunjukkan kepada mursyid, syekh mursyid yang seperti ini. Di antara ciri syekh yang menjadi jalan kepada Allah, yang menjadi pintu Allah ini, di antaranya saya buka buku yang dibuat oleh Hadratus Syekh Pengarasa Abah Awas, ya. Di sini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Umar, hadis sahih. Misalkan dari teman-teman ikhwan akhwat yang sekarang sedang menyaksikan saya, emang kan ulama banyak ya misalkan. Terus gimana kita bisa menentukan bahwa ini adalah syekh ruh suci yang bisa menjahit kita dari kegelapan ruhani kepada terang benderangnya jiwa, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cirinya paling tidak ini di hadis paling tidak 3. Nanti ada lagi di kitab masih karya Pengarasa Abah, ya, para wakil talqin, para ajengan, Ustadz pasti sudah punya di kitab Majmu'atur Rasail. Di dalamnya ini beberapa kitab, di antaranya kitab Fathul Jalil. Nah, di kitab Fathul Jalil ini jelas 24 ciri syekh mursyid yang kamil mukamil. Dan menurut riset saya, menurut penelitian saya, 24 ciri ini semua ada di Abah Awas. Saya tidak ujug-ujug yakin ke Abah Awas. Saya tidak ujug-ujug nyebut syekh mursyid ke Abah Awas. Melalui proses juga. Baik, saya kesampingkan dulu itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, muslimin muslimat di mana saja berada yang sedang mencari suci jiwa, tenang batin, ingin bahagia hidup lahir dan batin, maka ciri dari seorang syekh mursyid yang mewarisi ilmu, amal, akhlak, rasa atau rasa para nabi itu, cirinya di sini ada 3. Sabda Nabi, khiyarukum man dzakarakum billah ru'yatuhu. Nah, tuh. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquhu. Yang ketiga, waraghabakum fil akhirati amaluhu. Ciri 3 ini untuk bisa yakin kepada Abah Awas sebagai ruh suci, syekh mursyid yang menjadi jalan kepada Allah dan pintu masuk Allah, tidak bisa hanya dengan menyaksikan tayangan ceramah saya. Tidak bisa cukup dengan googling ciri-ciri mursyid, tanda-tanda, nggak cukup itu untuk lebih meyakinkan. Tapi ini sebagai pembuka, sebagai jalan keilmuan untuk bisa kita menentukan, oh ini sosok syekh mursyid itu, begitu. Karena tanpa ilmu nanti bisa sasar, bisa salah. Sabda Nabi, khiyarukum, orang yang boleh kamu pilih, jadi orang yang harus kamu ikuti itu yang akan menyelamatkan kamu dunia dan akhirat, 3 cirinya. Yang pertama, man dzakarakum billah ru'yatuhu. Orang yang mesti kita pilih kalau mau selamat menurut Allah di dunia dan akhirat, ketika kita melihat, menatap wajahnya, dzakarakum billah, maka hati kita terbawa ingat kepada Allah. Ngageter, berlinang air mata, duduk di hadapan syekh mursyid, hilang semua risau, hilang semua kegelisahan.
timbul dzauq, timbul rasa. Timbul terbuka bahwa Allah itu ada. Allah itu maha nya'ah, Allah itu maha dedeh. Maka timbul keyakinan, hidupnya akan jadi pede. Hidupnya optimis, tidak akan pesimis. Inilah guru yakin yang dibilang di postingan Abah Jagat. Ya, dan Syekh Mursyid Abah Anom juga menyatakan di kitab Miftahus Sudur, jalisu ahlal yakin. Kamu itu harus sering duduk sama ahli yakin supaya terbawa yakin. Duduk dengan ahli ragu, ke bawah ragu. Duduk dengan ahli gibah, ke bawah gibah. Duduk dengan ahli ngelamun, ke bawah ngelamun, dan seterusnya. Duduk dengan ahli yakin. Siapa? Dulu Nabi. Saya kembalikan dulu. Dulu Nabi. Kalau sekarang saya mursyid seperti ini, bagi saya sekarang Abah Awas. Maka jangan aneh. 4 sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, ya. Beliau yang 4 ini menjadi sahabat yang best of the best. Kenapa? Rajin duduknya sama Nabi. Jadi ruh Nabi masuk ke dalam jiwanya. Cahaya Nabi masuk ke dalam relung-relung hati dan jiwanya. Begitupun sekarang. Para murid yang rajin duduk dengan Syekh Mursyid beda dengan murid-murid yang atah anjang cek orang Sunda mah. Tapi jangan disalahkan. Ya, ini wajib disyukuri murid-murid, ikhwan-ikhwan yang sering duduk sama Abah. Oleh Allah diberikan kemudahan. Syukuri. Gak boleh kita menghina murid yang lain yang belum dibisakan sering duduk dengan Syekh Mursyid. Misalkan diposting di Facebook, ngomong we hidmat tapi tara Ka'bah gak boleh. Eta jadi tekor. Jangan. Ya. Itu teh sok ngerasa bener. Tapi nanti akan mengurangi kesucian jiwa, nggak boleh. Jangan, justru kita doakan ikhwan-ikhwan, murid-murid yang belum diberikan can dibisakeun ku Allah, didoakan semoga diberikan kemudahan. Apalagi dalam kondisi saat ini ya, masih lockdown di mana-mana. Kembali ikhwan akhwat rahimakumullah yang saya cintai semuanya. Jadi yang pertama jelas ciri Syekh Mursyid, ciri Syekh ya, yang menjadi jalan kepada Allah, yang menjadi pintu masuk kepada hadrat Allah, keagungan Allah, cirinya menatap wajahnya saja tergetar hati, ingat ke Allah. Hati kita ini menjadi terpaut, terus menomorsatukan Allah. Sekali lagi, menomorsatukan Allah. Segala sesuatunya berdasarkan atas perintah Allah. Nah, sedikit kita kembangkan. Di kitab Miftahus Sudur, pengarasa Abah Anom dengan tegas dan jelas menyatakan, innal arwaha yaski ba'duha ba'dun. Ruh-ruh itu, kalau berkumpul satu dengan yang lainnya, dia akan yaski ba'duha ba'dun. Saling mempengaruhi, saling memberi minuman, saling menerangi, saling menyemangati. Jadi kenapa para murid atau siapa saja, baik calon murid ketika duduk dengan Abah Awas, dia ke bawah kuat, ke bawah semangat jiwanya. Karena tadi keterangannya, berkumpul ruh dengan satu dengan yang lain, itu saling tarik-menarik. Kalau berkumpul dengan ruh yang cahayanya, wah sudah best of the best, wabillahi Syekh Mursyid, maka kita akan terbawa terang. Mari kita buktikan, ya, wabillahi para murid Hadratus Syekh pengarasa Abah Awas, ketika kita duduk di hadapan Abah Awas, pikir hobi kita online, betul nggak? Karasa, diam. Mulut tidak bisa bicara, diam. Hobinya tuh pada hidup, padahal di luar mah teu karasa hirup nate. Tapi ketika duduk di hadapan pengarasa Abah Awas, itu terasa. Nah, saya kasih logika, kenapa bisa demikian? Saya kasih contoh. Kalau di sebuah ruangan, ini aja deh ruangan di sini. Contoh ruangannya agak besar, sedikit, lebarnya 8 meter, panjangnya 19 meter. Nah, di ruangan yang lebar 8 meter, ya, panjangnya 19 meter tadi, ada 3 lampu. Ini sering saya sampaikan kalau di daerah-daerah di Ikhwan. Gor lah, anggap
ya, atau lebih luasnya lah dari barusan, misalkan 19 kali 38 meter, sebuah gor. Ada lampu 3. Yang pertama 10 watt, di tengah yang kedua 100 watt, yang ketiga 1000 watt. Saya mau nanya sama ikhwan akhwat. Ketika malam tiba, gelap lah, kita mau masuk gor tuh, mau ada acara. Yang pertama dinyalakan lampu yang 10 watt. Bray, sakitu caangna, demikian terangnya. Mari kita masuk ke cahaya yang kedua. Ya, dinyalakan lampu yang kedua 100 watt. Bray, saya mau nanya, ketika cahaya yang 100 watt dinyalakan, tadi cahaya yang 10 watt, yang cahayanya lebih redup dari 100 watt, ada apa tidak? Mau jawab silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jawaban ada yang dinanya, ada yang jawabannya itu ada pada yang menanya. Cahaya yang 10 watt ini tetap ada, tapi dia terterangi kaca angan kuno 100 watt. Betul apa betul? Seolah-olah di gor itu, di ruangan itu, seolah-olah ini tidak ada seperti yang ada 100 watt kaca angan. Baik, yang ketiga berapa watt tadi? Yang ketiga adalah 1000 watt. Nah, ketika yang 1000 watt truk bray dinyalakan, maka yang 10 watt, yang 100 watt itu seperti tidak ada. Padahal tetap ada. Tetapi terangnya kali ini kaelehkeun seolah-olah di ruangan itu, di gor itu, cahayanya 1000 watt. Jelas kan? Jadi siang 10 watt, kaca angan kuno 100 watt, siang 100, yang cahaya 100 itu terterangi kaca angan kuno 1000 watt. Nah, masuk tuh siang, jam genep, jam 7, kayak sekarang sebentar lagi jam 7, jam 8. Berai berang, datang cahaya dari maha cahaya apa? Matahari. Datang cahaya matahari, bray. Leled, kata orang Sunda. Tahu leled? Kalah tuh si 10 watt, si 100 watt, si 1000 watt. Ketutup seolah-olah tidak ada cahaya 1000 watt. Cahaya matahari, bray, caang kabeh. Ngerti ya? Itu gambaran hati. Siapa saja yang duduk dengan Syekh Mursyid ketika watt hati kita, cahaya hati kita gelap, berapa watt kita tidak tahu, kita yang bisa merasakan, duduk di hadapan Syekh Mursyid, bray, kaca angan. Bray, nikmat. Itu pentingnya duduk dengan Syekh Mursyid. Kalaupun tidak bisa setiap hari, ya silahkan dikondisikan, diniatkan. Nah, itu nanti suhbah namanya. Ada suhbah sugro, ada suhbah kubro. Nanti ada pembahasan suhbah. Jadi kembali, ciri Syekh Mursyid yang mewarisi akhlak Nabi, yang menjadi jalan menuju Allah, yang menjadi pintu untuk masuk kepada hadrat Allah. Yang pertama cirinya sabda Nabi, melihat wajahnya saja hati kita terbawa mengingat Allah. Nah, teori ini tidak bisa hanya mendengar, melihat, melalui ceramah. Siapa saja. Buka kitab apa? Nggak cukup. Maka harus melakukan riset. Ya, siapa ini? Ade Ahmad. Sama Hendra Suryadi, Edi Husnadi, Asep Muhyiddin, dan lain-lain. Jadi teori yang pertama ini nggak cukup cuma dibahas, didengarkan. Harus ada riset. Apa riset? Bukan riset. Riset itu penelitian. Gimana? Harus datang. Sekarang saya bilang, menurut saya, bagi saya, Abah Awas itu yang tinggal di Kampung Cisiri, Dusun Ciomas, Kampung Cisiri, Blok Ciceri, Pesantren Sirnarasa, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Asia, dunia. Tidak akan bisa oleh hati kita diyakini bahwa Abah Awas ini bisa menarik hati kita ingat kepada Allah kalau saudara-saudara tidak duduk di hadapan Abah Awas. Karena saya pun dulu mengalami.
Sebelum saya sering duduk di hadapan Abah Awas, saya cuek aja ke Abah Awas. Karena yang tadi, saya tidak tahu. Nih, nggak tahu bahwa Abah Awas itu ruh suci. Nah, Allah mentakdirkan saya, digerakkan. Saya dimaukan, saya tuh mau. Saya mau istiqomah. Saya mau jadi orang soleh. Saya mau jadi lebih baik. Saya mau supaya rajin tahajud. Saya mau supaya sholat 5 waktu itu tidak ditinggalkan. Saya mau supaya akhlak saya ini lebih bagus. Saya mau supaya saya ke istri ini lebih soleh. Saya mau. Nah, karena saya mau dan dimaukan oleh yang maha mau. Nah, maka tadi kalau orang yang tahu dan ada mau, bagaimanapun prosesnya, caranya, pasti orang yang ditaukan dan dimaukan oleh Allah ini dipertemukan dengan Abah Awas. Itu ya teman-teman sekalian yang saya muliakan. Nah, dan untuk terbuka keyakinan, jiwa, rasa kepada Syekh Mursyid seperti pengrasa Abah Awas ini, tidak cukup juga duduknya sekali 2 kali di hadapan Abah Awas. Nggak cukup. Bahkan ditafsirkan oleh ulama ahli tasawuf, ya, saya pernah mendengar juga pembahasan dari pengarsa Al-Mukarram Kiai Haji Saleh Mukhtar Hujatul Arifin, salah seorang wakil talqin Syekh Mursyid, pengarsa Abah Awas di Cengkareng sana ya, Kalideres. Kalau kamu mau terbuka kepada seseorang bahwa beliau ini adalah Syekh Mursyid Kamil Mukamil yang bisa membawa kamu menjadi lebih baik, lebih suci, lebih mulia, kamu harus duduk dengannya paling tidak 24.000 kali. Nah, kenapa tangan kiri yang dikeataskan? Supaya batu alina katingali. Supaya kelihatan sama Habib Furqon. Wah, nanti batu alinya dari saya. Nah, ini dari Kang Dadang Jangkung. Satu lagi dari Kiai Atep. Nah, ini besar, ini kecil. Baik. Siapa nih? Ada Neng Tri ya, dari Banjarnegara ya. STID ya. Khoir, Bos Khoir. Oh, Bos Khoir. Janu, siapa nih Janu? Terima kasih. Nah, 24.000 kali, teman-teman. Artinya apa? Ya, 24.000 kali ini artinya tidak ada lagi kesempatan untuk tidak beranjak dan memang harus intensif. Ya. Yang pertama, ciri Syekh Mursyid. Yang kedua, ciri Syekh Mursyid yang kamil mukamil, yang menjadi pelanjut Nabi dan mewarisi ilmu, amal, akhlak Nabi ini, yang kedua adalah wazada fi ilmikum mantikuhu. Yang kedua. Apa artinya yang kedua? Wazada fi ilmikum mantikuhu. Ketika beliau berucap, mengucapkan kalimat-kalimat apa saja yang keluar dari lisan suci beliau, wazada fi ilmikum, akan menambah luas wawasan kamu. Akan menambah luas. Jadi ungkapan kata-kata kalimat dari lisan suci Syekh Mursyid itu, mohon maaf, dengan tidak mengecilkan ulama yang lain, dalam, Bapak Ibu, halus, lemas, ya, menembus ke kolbu, menyinari ke dalam hati, membuka wawasan, otak jadi pinter, hati jadi soleh, jadi gorejag. Satu kalimat dari Syekh Mursyid itu daya dobrak ruhnya luar biasa. Ya, kan dijelaskan oleh para ulama. Ulama itu kan ada 3. Ada jahil, ada alim, ada arif. Ulama jahil itu banyak yang disampaikan, sedikit yang diamalkan. Yang kedua, ulama alim itu 50-50, setengah disampaikan, setengah diamalkan. Kalau ulama arif billah, Syekh Mursyid ini, nah, saya tidak berani menyebut sedikit disampaikan, atau kalau dipersenkan yang ini 99% diomongkan ke orang lain, 1% diamalkan. Misal kalau dipersenkan. Yang kedua, 50% orang lain disampaikan, 50% diamalkan. Yang ketiga, misal. Kalau ulama arif billah adalah 1% disampaikan,
yang diamalkan 99%. Saya mendengar dari pengrasa Abah, kalau kita berani mempersenkan seperti itu dosa. Kenapa dosa? Teka hitung, tidak ternilai apa, bagaimana, sebesar apa, sedalam apa yang diamalkan oleh Syekh Mursyid itu gak ternilai, diamnya saja ibadah. Jadi hati-hati para murid jangan coba-coba mengukur ibadah Syekh Mursyid. Gak keukur. Seperti seorang anak TK mau nguji profesor. TK ukur, ya jangan. Nah makanya seorang murid atau siapa saja yang berguru kepada Syekh Mursyid, di antara etikanya jangan banyak nanya. Nah, nanti itu ada penjelasan. Jadi kalam suci pengrasa Abah ini menjadi luas. Ya. Yang udah berapa hari ya? Kita tiga hari saja mengikuti saya nih. Baru berapa untayan dari pengrasa Abah Aus? Sudah berapa jam? Betul. Kemarin mending jauh dulu terus dekat. Yang keduanya tentang talqin. Itu juga belum selesai. Sekarang tentang Syekh Mursyid. Ini baru 1 jam tuh nggak cukup Bapak Ibu. Masih menyayap kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Kalau mau kita ambil ayat Al-Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya menurut para pakar ilmu psikologi, pendidikan, ekonomi, politik dan lain-lain untuk menopang satu saja sabda Syekh Mursyid luas. Nyagara. Ini ciri yang kedua, ya. Yang pertama melihat wajahnya saja hati kita tertarik mengingat Allah. Yang kedua kalam-kalamnya, ucapan-ucapan, kalimat yang keluar dari lisan suci guru mursyid Abah Awas ini menambah ilmu, menambah wawasan. Nah, yang ketiga, ciri dari Syekh Mursyid yang hidup fi hada zaman, yang mewarisi akhlak Nabi, yang bisa kita ikuti, yang akan membuat kita bahagia lahir batin. Yang ketiga adalah waraghabakum fil akhirati amaluhu. Ketika kita bergabung dengannya, beribadah, ngahiji berjamaah, semangat, gorejag, gorejag, belejag. Itu cirinya. Inilah yang disebut kamil mukamil. Kamil mukamil itu, Syekh Mursyid ini kamil, contoh, kamil tuh pinter. Mukamil bisa minterkeun sahawae nunuturkeun anjeunana. Pintar dan bisa memintarkan siapa saja yang berguru kepadanya. Itu kamil mukamil. Kamil mukamil, beliau itu soleh. Mukamil bisa mensolehkan siapa saja yang mau soleh. Yang mau catat. Kalau yang nggak mau, nggak bisa. Yang tadi kan, yang saya di atas sudah sampaikan. Yang mau itu baru dan mengikuti aturan Syekh Mursyid. Syekh Mursyid kamil mukamil Abah Awas itu, kamil beliau itu gorejag, seger ibadahnya, dan mukamil bisa membawa seger gorejag nu lain. Yang lain tuh ke bawah. Ini kamil mukamil. Dari 3 ciri ini bagi saya sudah jelas Bapak Ibu. Abah Awas itu adalah Syekh Mursyid yang menjadi jalan menuju Allah, yang menjadi pintu untuk masuk ke hadrat Allah. Yang saya rasakan setelah saya menyambungkan ruh dari pengrasa Abah Anom melalui sekarang pengrasa Abah Awas, gorejag deui saya oge. Ya, ruh ini jag gorejag. Alhamdulillah. Bukan saya ke bawah tadi yang sudah saya analogikan seperti apa? Cahaya lampu. Jadi saya hanya mengajak, wahai ikhwan, akhwat di seluruh dunia, saya tanya nih sama yang nonton, hayang soleh henteu? Hayang bener teh hirup? Saya nanya nih, sama siapa aja nih? Hayang soleh teu? Hayang bener teu? Hayang bahagia teu? Hayang gorejag teu ibadah? Nah, kalau ini semua, hoyong saya mau. Saya rekomendasikan, bergurulah ke Abah Awas. Saya geus ngarasakeun gitu. Saya tidak bicara yang tidak saya rasakan. Nah, saya ini wajib ngomong seperti ini. Ikhwan akhwat rahimakum, mun Abah mah teu meunang. Ngajak guru ke Abah ya Abah mah enggak boleh di etika. Ngaku mursyid,
Hoi kadario guru ke aingnya. Hei kade sing apa? Ya saya teh mursid, pelanjut Abah Anom enggak ada. Haram. Kalau Abah Awas yang berbicara seperti itu. Kalau saya wajib hukumnya. Nah, wajib karena Quran balikna kenikmatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka adapun terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, fahadits, omong-omong ai fahadits teh. Kudu comel ai fahadits teh. Semua nikmat nu ngeunah. Nu teu ngeunah mah teu kudu diobrolkeun. Nah, ketika saya melanjutkan bimbingan ruh kepada pengrasa Abah Awas, dulu kepada Abah Anom, sekarang kepada Abah Awas, saya merasakan tenang hati, gorejag ibadah, kabuka segala rupa masalah, tak eta teh nikmat, bro. Bread, eta teh nikmat, eta teh Allah mereka nikmatan ka saya lewat Abah Awas. Cek Quran fahadits omong ke nil. Saya wajib ngomongnya. Kalau saya tidak ngomong tentang Abah Awas yang sudah membimbing saya, tentang Abah Awas yang sudah membukakan segalanya tentang saya, tah saya teh dosa gede, eta teh neng ece, teu ngarti mah. Nanti besok kita akan nyambung kepada sabda Abah Awas yang selanjutnya. Apa tuh? Ini besok ya, buat besok. Nyebut tempat lahir jeung ngaran bapak teh wajib. Nyebut tempat lahir kita dan menyebut siapa nama bapak kita wajib. Besok saya akan bahas. No, Ustaz Daniel mah Abah Awas deui. Wajib saya mah ngomong-ngomong kieu. Itu barusan Allah menyampaikan, fahadits omongkeun. Di mana wae saya mah pasti ngomong Abah Awas. Ada yang undang saya acara apa saja, rek sunatan, rek nikahan, naon wae saya wajib ngomongkeun Abah Awas. Sekarang saku saya dibimbing ku Abah Awas teh ngarareunah. Mau silakan tidak, it's okay. Nu penting mah baligu wae, tepikeun wae. Ingat hati-hati nih, siang para mubalik kiai, kita sudah dibimbing Abah, merasakan keagungan Abah, merasakan kebahagiaan dibimbing oleh Abah, kita diundang di mana tidak menyampaikan Abah, eta dosa eta teh urang teh. Nyumputkeun Abah, tidak bersyukur. Tidak nyebut ngaran Bapak Roh. Besok saya akan bahas. Begitu ya. Jadi ikhwan nafat rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini Allah takdirkan mulai karomah seluruh silsilah Teken Suryalaya, bil khusus bagi saya Abah Awas, kita bisa mendengar tentang apa itu syekh mursyid. Cirinya yang barusan 3 kata Nabi, melihat wajahnya terbawa mengingat Allah, kalam-kalam sucinya menambah luas wawasan. Ini kalam Abah Awas. Sekali lagi, ini saya ngomong live ini dari Abah Awas. Belum ada Abah Jagat, belum Dr. Akbar, belum Kiai Irfan Zidni, belum itu lisan-lisan Abah Awas. Itulah guru nu keren. Abah nama seperti diam-diam aja. Paling ngeremot. Tang. Ngomong itu, ngomong kia. Energinya dari apa? Keren top. Guru keren itu begitu. Seperti diam-diam aja, padahal kesana kemari ruhnya. Ya. Untuk membangkitkan semangat, semua potensi dihirupkan. Itu Syekh Mursyid yang kamil mukamil. Sok bisa dilihat, murid-murid Abah Awas itu segala aya. Karena musik aya NK Nadar. Sumedang itu siapa? Kang Le. Terus musik nu jadi pejabat, wah segala aya itu dibangkitkan potensi. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Lisan-lisan Abah ini bertebaran, dimasukkan ke murid-muridnya. Begitu. Profesor saja sudah ada berapa belas ya murid Abah Awas Waqi Talqin ini? 15 ya. Coba kalau yang orang mikir muridnya saja profesor. Yang di dalam dunia keilmuan profesor itu geus eueuh sakola, nah sudah bisa buat ilmu, dan profesor itu tidak pernah salah, Pak, Bu. Profesor itu jangankan ngomongnya, bicaranya, seminarnya, hitutna oge bener. Profesor itu kentutnya bener. Profesor mah. Sekali lagi, murid Abah Awas itu 15 profesor. Murid eta teh. Atuh apalagi Abah Awas. Profesor Dr. Mahmud
Rektor UIN Bandung menyatakan di panggung Sirna Rasa, saya adalah guru besar. Saya gurunya profesor, tapi di sini saya menjadi murid dari Pangrasa Abah Awas. Sudah jelas. Tapi yang tadi kembali saya akan ulang-ulang, akan kebuka terlihat keyakinan kepada Abah Awas ini roh suci, guru agung, juru selamat bagi yang tahu, bagi yang mau, dan bagi yang tidak membencinya. Tapi bagi yang tidak mau, bagi yang tidak tahu, tidak mau, apalagi benci, oh punten, mohon maaf. Walaupun harapan banget, ngajungkiring abah teh gagah, ngajungkiring abah teh keren, segala. Beuh jang si eta mah poek wae. Kalau itu urusan orang, itu urusan Allah. Nih, saya pungkas ya pertemuan hari ini tentang Syekh Mursyid, bahwa kenapa saat ini Abah Awas belum banyak yang tahu, atau mungkin ada yang tidak sepaham dan lain-lain. Saya menyampaikan sabda suci Abah Anom kepada Abah Awas. 1. Sabda Abah Anom. Boro-boro ka urang, kana bige loba nu ngewa. Jangankan kepada kita, ini sabda Abah Anom sedang berdua dengan Abah Awas. Boro-boro ka urang, kana bige loba nu ngewa. Artinya jangankan kepada Abah Anom dan sekarang kepada Abah Awas, ke Nabi saja dulu banyak yang benci. Komo kadanil, komo kudanil. Dulu saya belum ngerti hal ini, ya itu. Sekarang udah ngerti, oh iya ya, Nabi wae dibenci, Abah Awas dibenci, komo aing atuh kitu. Komo aing, layak dibenci nage saya mah, layak digoreng nage. Kenapa? Tidak ada kebaikan, semua buruk. Kalaupun ada baik, menurut orang, menurut saya masih buruk. Ayeuna mah geus bisa tah ngomong gitu teh. Sekarang ini saya udah bisa ngomong gitu, karena rasanya udah dikasih sama Abah. Dulu mah kakarak ngarti, can ngarasa. 1. Sabda Abah Anom. Boro-boro ka urang, ka Nabi ge loba nu ngewa. Jangankan kepada kita, ke Nabi saja banyak yang benci. 1. 2. Boro-boro dibawa ku urang, dibawa ku Nabi ge loba nu embung. Saya bilang tadi Syekh Mursyid ini pelanjut Nabi. Nabi ini yang menyelamatkan siapa saja ruh yang mau selamat sampai kepada Allah. Nah sekarang Abah Awas, banyak orang yang tidak mau. Misalkan berguru ke Abah Awas, dibawa oleh Abah Awas. Ini sudah jurus penangkal petir dari Abah Anom. Boro-boro dibawa ku urang, dibawa ku Nabi ge loba nu embungeun. Jelas. Kalau saya yang bilang sekarang, boro-boro dibawa ku Abah Awas ayeuna. Urang mana? Urang mana wae? Nu jauh, nu deket. Nu jauh urang mana? Urang Arab, orang mereka. Nu deket? Orang Ciomas. Ke Nabi saja dulu banyak gak mau, apalagi sekarang. Kalau Nabi dulu wajib ngaku, ana Nabiullah, ana Rasulullah, aing teh Nabi Allah, aing utusan Allah. Bakadari baheula mah Nabi wajib ngaku kitu. Abah Awas tuh haram. Nabi yang jelas ngaku saja banyak yang tidak mau, apalagi sekarang. Abah Awas tidak ngaku, jadi semakin tersembunyi. Baik Bapak Ibu, yang ketiga nih jurus pamungkas dari Pangrasa Abah Anom kepada Pangrasa Abah Awas yang saya juga diwarisi kalimat suci ini. Boro-boro ka urang, ka Allah ge loba nu teu percaya. Oh selesai. Jangankan kepada kita, sabda Abah Anom kepada Awas, kita ini Abah Anom sebagai mursyid, Abah Awas pelanjut mursyid. Jangankan kepada kita, kepada Allah saja banyak yang tidak percaya. Betul kan? Saat ini banyak orang yang tidak bertuhan, tidak percaya adanya Tuhan, disebut apa? Nggak usah disebut. Nah, maka sedikit nih, kalau orang yang mengaku orang Indonesia harus punya Tuhan. Karena dasar Pancasila kita yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya kamu harus bertuhan kalau mau tinggal di Indonesia. Kalau tidak bertuhan, silakan pergi mau kemana terserah. Nah, kembali saya simpulkan, ikhwan akhwat rahimakumullah, muslimin muslimat di mana saja berada, melalui
khidmat ilmiah ini, kalam suci pengrasa Abah awas, fal masyaihu al ahya hum at-tariqah wa adillahu alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu. Syekh mursyid yang hidup pada masanya ini adalah jalan menuju Allah dan pintu untuk masuk kepada Allah. Jadi tanpa lewat jalan Allah ini, tanpa lewat masuk pintu Allah ini, yaitu Syekh mursyid, bagi saya sekarang Abah Awas, kita tidak bisa masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalam suci pengrasa Abah Awas pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Saya sapa dulu nih Kardi Brian ya, Mujiono, Teh Dewi, dan yang lain-lain. Mohon maaf saya tidak bisa sebut. Dan barangkali kalau ada pesan-pesan Bapak Ibu di komentar ke saya tidak terbalas, mohon maaf. Melalui langsung siaran ini saya menyampaikan terima kasih ya. Saya berdoa semoga dan pasti Allah akan membuat kita lebih baik, lebih bahagia, lebih maju, lebih taat, lebih soleh, asalkan kita mau dan dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, optimislah, apalagi yang sudah punya Abah Awas, yang punya Syekh Mursyid, ikuti amaliyahnya, kita tidak akan terpuruk dunia dan akhirat. Bahagia, pasti bahagia dunia. Saya mau nanya, kalau ada murid Abah Awas yang masih sangsara, ya berarti kita belum enyak-enyak mengikuti Abah Awas. Haram Bapak Ibu, haram Syekh Mursyid menelantarkan murid. Mursyid itu tidak akan menelantarkan murid. Dibela ku mursyid dunia na jeung akhirat na. Tapi murid ikuti atuh. Ya, ikuti semua anjuran Syekh Mursyid. Pasti bahagia kita rasakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akan siap-siap sholat duha. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.